Kembali di Rakyat Bersuara. Kita di sini sebenarnya belum banyak yang tahu nih. Di hadapan saya ini Bung Ade Armando, itu kalau PSI lolos 4%, maka Bung Ade Armando sudah hampir bisa dipastikan, saya nggak bilang pasti ya, akan duduk sebagai anggota DPR, betul ya? Betul ya, kan nomor 7 sekarang ya, 7 kursi di DKI 2 ya, nomor 7. Jadi kalau, pakai boleh. Kalau seandainya PSI 4%, Bung Ade besar kemungkinan untuk jadi anggota Dewan yang terhormat. Amin. Ya, maksud saya begini, kan biar gimana pun ini adalah hasil penghitungan suara dari C1 ya. Jadi bukan belum Sirekap. ada di Sirekap. Oh, udah ngitung sendiri? Ya itu ada hitungan-hitungan sendiri. Oh, Apa timnya sendiri ya? seberapa bisa diandalkan? Timnya PSI punya sendiri tuh. Kita Jadi seharusnya bukan hanya baliho yang banyak, tapi timnya juga banyak nih. Enggak, kalau ngitung itu enggak susah. Itu kan ngitung di kecamatan gitu ya, kumpulin. Ya kalau seluruh TPS 800.000. Enggak, kan kalau iya, enggak, artinya ini kan enggak hanya di DKI 2 saja, tapi Enggak juga tahu, di TPS saya yang enggak lain. tahu, saya enggak Oh, tahu. ini tim sendiri. Saya terpaksa kali ini diam lagi. Enggak, belum boleh cerita. Oke. At least gini dah, paling gampang adalah sudah ada penghitungan dari tim saya yang sejauh ini ya menyatakan Bang kayaknya nomor 7 sih dapat. Dari 7 peluang itu ya alhamdulillah saya bilang, cuman kan PSI-nya belum tentu 4% ya. Oke. Ya gitu, itu dulu. Kalau PSI sampai 4%, masuk. Insya Allah masuk. Tapi mungkinkah PSI sampai 4% yang kemudian melebihi hitung cepat, melebihi margin of error? Mungkin. Dari mana mungkin ya? Jadi gini, yang sering orang lupa, kan tadi sempat ada tuh pernyataan. Sebentar, ini kita hitung-hitungan sebentar ya. Ya. Kan PSI paling tinggi 2,9 dihitung cepat. SMRC. SMRC 2,9. Kalau ditambah margin of error semuanya untuk PSI, which is itu kayaknya nggak mungkin, nggak pernah terjadi lah. Ya tapi Tapi itu hanya dapat 3,9, belum 4%. Betul, belum. Masih 0,1 selisihnya. Nah, jadi gini, yang orang sering lupa, orang sering hanya ketika hasil survei itu dipresentasikan, yang diingat orang hanya margin of error. Ya, sementara ada satu sebenarnya faktor lain yang penting juga bagi orang yang belajar statistik, namanya level of confidence. Jadi orang-orang peneliti ini kan walaupun dia statistik itu ilmu bisa dibilang ilmu pasti lah ya, dia tuh tahu bahwa nggak sepasti itu. Ada tingkat kepercayaan 95% itu biasanya. Betul. Sisanya 5%. Ada 5% kemungkinan kami salah, mereka bilang. Jadi 5% kemungkinan angkanya tuh nggak pas. Oke. Dan kata lain, masih ada peluang bahwa angka 3,9 itu menjadi 4. Tapi peluangnya hanya 5%. So, jadi sangat kecil. Kebayang nggak ini penjelasannya? Jadi poin saya adalah jadi mereka bisa di luar margin of error kemungkinannya 5%. Betul. Tapi memang diduga karena itu di banyak negara ketika dilakukan quick count seperti yang tadi kita bicarakan, di beberapa kasus terjadi selisih-selisih, terutama seperti yang PSI terjadi pada PSI, sebuah partai kecil yang salahnya tuh di antara 3,9 padahal sebetulnya 4,1 gitu loh. Ya, meskipun orang akan bertanya, kenapa kemudian 5%-nya itu hanya untuk PSI, kan itu? Itu logika. Betul, tapi itu kan nggak penting. Buat statistician nggak penting, yang penting adalah memang tetap ada kemungkinan kami salah, kata para ahli statistik itu. Ya, tapi kemungkinan kami salah itu cuma 5% ya. Dan itu untuk PSI gitu? Enggak, dalam kasus ini jadinya untuk PSI. Mungkin untuk PKB juga, untuk Gelora juga. Karena dua partai ini juga mengalami peningkatan luar biasa. Ya luar biasa, di luar kebiasaan. Ya. Nah, di sisi lain, boleh saya lanjutkan ya penjelasan ini. Jadi gini, orang tuh sering membesar-besarkan bahwa terjadi pelonjakan yang luar biasa pada suara PSI. Padahal tadi Anda sebut kalau nggak salah ada contoh bahwa pada satu hari tertentu ada kenaikan 200.000 ya kalau 230.000 dari 2.240 TPS. Nah itu sebetulnya adalah sesuatu yang biasa-biasa aja ya. Kalau Anda lihat penghitungan suara dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, pada hari pertama kira-kira PDIP sudah dapat 1 juta suara. Penghitungan ya, bukan angka real ya. Kan ini kan kita bicara rekapitulasi suaranya KPU.
itu udah dapat 1 juta. Hari keduanya 1 juta lagi. Sehingga pada hari ke minggu kedua kalau nggak salah sebetulnya jumlah suara PDIP. Tapi kan jelas kalau hitung-hitungan 230.000 dari 2.240 suara artinya satu TPS itu dapat 90 suara, which is itu mustahil. Enggak mustahil, tapi itu di luar dari kebiasaan. Dari 2.240 kalau kita bikin rata ya, semua. Saya mau bilang bahwa itu di luar kebiasaan. Kan 90 itu artinya mungkin ada yang 200, ada yang 10. Ngerti nggak? Itu jadi 90 hanya untuk PSI kalau dibagi rata. Bukan, maksud saya rata-rata itu kan artinya bisa 90, bisa 95, bisa 110, tapi bisa juga 60, bisa 50. Bisa, betul. Poin saya nggak mau terlalu masuk ke sana ya, karena memang makanya saya agak setuju, bukan agak setuju. Tadi saya mengatakan saya mendukung angket, hak angket. Kenapa? Karena memang kalau hak angket dilakukan, itu kan semua partai kemudian akan diperiksa kembali termasuk PSI. Ya. Jadi kalau ternyata PSI sebenarnya tidak mengalami seperti yang dituduhkan sekarang ini, itu bisa dibuktikan melalui hak angket antara lain. Okay. Jadi lebih baik buat kami. Nah, sementara kami betul-betul sangat percaya, paling tidak saya lah ya, saya ingat ya, saya itu bukan anggota DPP PSI. Ya, tapi saya calegnya PSI. Saya tidak pernah tuh melihat misalnya tuduhan-tuduhan bahwa dibuat PSI, TNI dan Polri turun tangan, ya, nggak tahu lah caranya seperti apa. Saya nggak ngerti sama sekali. Katanya TNI dan Polri dituduh untuk membela PSI. I don't think so karena saya tidak mengalaminya. Saya turun lapangan dan biasa-biasa aja tuh. Ya, saya nggak tahu barangkali ada preman-preman PSI, polisi ikut ngejagain saya nggak tahu. Tapi kelicikan tidak terjadi. Kalau dikatakan misalnya PSI mengalami kenaikan karena PSI itu partainya anak presiden. Dan itu artinya kemudian disimpulkan presiden campur tangan, cawe-cawe, intervensi. Mungkin nggak? Saya akan jawab kalau mungkin ya mungkin kayak tadi. Mungkin 5%, mungkin 10%. Tapi pengalaman saya tidak pernah menunjukkan bahwa memang ada intervensi kekuasaan. Infrastruktur kekuasaan digunakan untuk memenangkan PSI. Saya lagi-lagi harus katakan itu pengalaman saya. Ya, saya nggak pernah lihat apakah itu terjadi di Sumatera Barat misalnya. Saya nggak tahu lah ya. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi saya tidak pernah mengalaminya. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya memang masyarakat juga harus fair dong. Ya, kita memang partainya anak buahnya Mas Kaisang. Mas Kaisang itu memang anaknya Pak Jokowi. Tapi apakah itu berarti kita memang mengalami kenaikan karena kami adalah anaknya Mas Kaisang? Ya kasih buktinya dong. Kan nggak ada buktinya. Baik. Jadi dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa tadi ya, kalaupun ada ide hak angket, walaupun tadi sudah dikatakan, saya setuju sama itu Pak positif Haikal. biar terbongkar semua. Enggak, tapi bahwa itu tidak akan bisa dijalankan atau kemungkinan tidak akan dijalankan, saya juga setuju. Tapi itu it's a good idea. Nah, terakhir adalah soal Pak Jokowi tadi. Saya terpaksa, terpaksa, saya harus membela dia. Ketika dikatakan Pak Jokowi cawe-cawe dalam kemenangan PSI, saya akan tanya sama teman-teman, kalau memang dia cawe-cawe, tidakkah sebaiknya dia cawe-cawenya sejak awal ya? Bukan tiba-tiba pada minggu keberapa tadi ini? Hari ke-20 apa tadi disebut ya? Baru dia udah lama. Enggak, maksud saya dari tanggal 14 ya. Kalau betul-betul dia cawe-cawe, kok suara kita sampai sekarang masih 3,13? Itu buat saya adalah bukti nih bahwa tuduhan tersebut itu agak berlebihan. Nah, kalaupun mau dikatakan, Anda pasti mengatakan enggak, memang Pak Jokowi itu campur tangan. Iya, tolong buktikan saja. Okay. Saya setuju. Ya, kalau Anda bisa buktikan bahwa lolosnya Ade Armando tadi, ini belum tentu lolos ya buat teman-teman penonton semua. Saya belum tentu lolos tadi, tapi kita baru aja mendengar data katanya sih kayaknya saya akan lolos kalau PSI-nya 4%. Nah, saya akan katakan lolosnya saya itu saya duga sih, saya percaya tepatnya itu nggak ada pengaruhnya Pak Jokowi lah. Saya berulang kali mendapat kiriman dari orang-orang yang bahkan saya nggak kenal yang bilang, Bang Ade, saya mau melapor. Saya sekeluarga dan tetangga saya itu tadi milih Bang Ade. Ya tentu aja itu ya 1-2 orang lah. Ya termasuk bos kita ini di depan yang katanya
konon katanya milih saya gitu ya. Iya nggak? Nanti kita lihat. Saya tahu Bung Ferry ingin sampaikan sesuatu, tapi kita break dulu. Enggak, sedikit aja supaya enggak ini, karena sama-sama Universitas Indonesia, dia dulu guru saya malah ya, bener nih. Rasanya ada dua aliran soal tingkat kepercayaan itu. Salah satu aliran tadi ya. Ya, salah satu aliran mengatakan nggak mungkin kita bisa naik terus lebih tinggi, bahkan sampai 100%, karena itu artinya sama dengan seluruh populasinya dijadikan sampel, atau kita tahu persis lebar absolutely wide interval gitu, dan itu sangat sulit gitu. Jadi saya masih tetap pada posisi tadi. Ada dua mungkin aliran keluar dari margin of error. Iya, nggak mungkin keluar dari situ. Anda tetap nggak percaya PSI bisa lolos lah gitu. Bukan, saya mau nggak apa-apa. Saya sangat bahagia kalau PSI lolos karena saya pengen tidak ada parliamentary threshold. Dari awal itu ya, sudah 15-20 tahun yang lalu. Tapi maksud saya dengan angka quick count seperti sekarang, ada margin of error di bawah 1%, ditambah dengan tingkat kepercayaan 95%, rasanya ada dua aliran dalam statistik. Satu mengatakan, iya bisa kita angkat sampai 100% itu, tapi yang lain mengatakan... Enggak, sorry, saya nggak bilang bisa diangkat sampai 100%. Tidak saya mau mungkin. bilang bahwa para statistician mengakui, kami itu meramal ya, kami itu mempredict tingkat keakuratan prediksi kami itu hanya 95%. Karena mungkin kami salah. Kecuali semua populasi dijadikan sampel. Enggak ada kecualinya. Oh enggak, di aliran saya ada kecualinya. Ini dosen dengan mahasiswa seru juga. Satu kalimat yang belum kalian berdua keluarkan tentang ilmu statistik. Outliers. Apa itu outliers? Outliers itu adalah sebuah angka lonjakan di luar angka yang sebenarnya dengan rata-rata. Itu ada istilah statistik. Itu yang belum Bang Ade keluarkan. Outliers. Oke, nanti kita akan lanjutkan ini. Apakah bisa atau tidak? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas ada catatan di sini. Kita akan kembali rakyat bersuara. Saat lagi.